Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda sejak masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat Nusantara yang tiada tara telah menggugah hati nurani sekelompok orang-orang Belanda dengan melancarkan kritik pada tahun 1863. Sistem tanam paksa dihapuskan dan Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal, di mana modal-modal swasta mulai diperkenankan masuk ke Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang yang sangat besar bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Keadaan ini telah melahirkan perkebunan milik swasta yang semakin meluas, bahkan mencapai wilayah di Sumatera Timur. Namun pada pelaksanaannya sistem ini ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Sistem ekonomi ini sama-sama mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Sistem politik ekonomi tersebut menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya, namun akibatnya adalah tekanan terhadap rakyat semakin kuat. Pembelaan hak rakyat terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup semakin pesat. Inilah awal mula munculnya ide untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dinamakan politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Politik ini dipelopori oleh Pieter Broodschot dan Van Deventer yang membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi. Selain itu juga dipengaruhi oleh karya tulis seorang Multatuli atau yang biasa dikenal dengan nama Edward Douwes Dekker dengan novelnya yang berjudul Machiavelli. Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Program yang dilaksanakan dalam politik etis adalah 3 bidang, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit. Selain itu, dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur, terutama jalan rakyat dan jalur kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Edukasi merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pengurangan jumlah buta huruf yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda sendiri, yaitu mendapatkan tenaga kerja terdidik namun dengan gaji yang murah. Sementara itu, emigrasi merupakan program pemerataan penduduk atau yang dikenal dengan transmigrasi, pemerataan penduduk Pulau Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada tahun 1900. Kawasan perkebunan yang begitu luas tidak berbanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Maka dari itu dibuatlah pemukiman baru di Pulau Sumatera, di mana pemukiman tersebut pada awalnya adalah perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pegawai. Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda, Wilhelmina pada tahun 1899. Kebijakan tersebut keluar tidak lepas adanya kritik dari tokoh Belanda. Tulisan di majalahnya The Gigs pada tahun 1899. Tulisan Van Deventer berjudul Earn Erst Schuld atau satu hutang kehormatan, karena pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita, sehingga pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk.
Kebijakan etis mulai dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20. 3 program utama yang dibuat di dalam politik etis seperti kebijakan irigasi, edukasi, dan imigrasi atau transmigrasi. Kebijakan tersebut diharapkan bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Tapi terlepas dari visi yang muluk, pencapaian kebijakan etis jauh lebih sederhana. Dalam prakteknya tetap disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda. Dampak yang mencolok tampak terlihat pada bidang pendidikan, di mana pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan penduduk yang mampu saja. Namun, kebijakan etis ternyata berhasil membuat peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di Hindia Belanda, memunculkan sekelompok kecil intelektual Bumi Putra yang memiliki kesadaran jika rakyat Bumi Putra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Lahirnya pergerakan nasional pada bidang pendidikan berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi Indonesia. Pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Kemudian munculnya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Indi Separtis, dan lain-lain. Begitu juga dengan Edward Douwesdekker, seorang Belanda yang memiliki peran penting juga di dalam perjuangan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan VOC. Di dalam karya novelnya yang terkenal Max Havelaar dengan nama penanya yaitu Multatuli, yang artinya adalah banyak yang aku sudah derita, Douwesdekker mengkritik keras atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Lika-liku kehidupan yang sudah dijalani dari mulai bekerja menjadi seorang pembantu di sebuah kantor kecil perusahaan tekstil di Belanda, sampai dengan menjadi pegawai negeri di kantor pengawasan keuangan Batavia atas arahan dari ayahnya, pernah menjadi seorang pamong praja di Sumatera Barat, sampai pada akhirnya menjadi asisten residen Lebak di sebelah selatan Karasidenan, Banten, yang bertempat di Rangkas Bitung pada Januari 1856. Edward melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan bertanggung jawab, namun ternyata dia menjumpai keadaan di Lebak yang sesungguhnya sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada berita-berita yang didapatnya. Edward Douwesdekker menemukan fakta-fakta bahwa bekerja rodi yang dibebankan pada rakyat distrik telah melampaui batas, bahkan menjumpai praktik-praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan para pejabatnya dengan meminta hasil bumi dan ternak kepada rakyatnya, kalaupun membelinya itu pun dengan harga yang sangat murah. Belum 1 bulan Edward Douwesdekker ditempatkan di Lebak, dia menulis surat kepada atasannya Residen Bres van Kempen dengan penuh emosi atas kejadian-kejadian di wilayahnya. Edward meminta agar bupati dan putra-putranya ditahan serta situasi yang tidak beres tersebut diselidiki. Dengan adanya desakan dari Edward tersebut, timbullah desas-desus bahwa pejabat sebelumnya yang digantikannya meninggal karena diracun. Hal ini membuat Edward merasa dirinya dan keluarganya terancam. Sebab lainnya adalah adanya berita kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak yang ternyata masih keponakan Bupati Lebak, yang kemudian membuat Edward mengambil kesimpulan akan menimbulkan banyak pemerasan kepada rakyat. Atasannya Bres van Kempen sangat terkejut dengan berita yang dikirimkan Edward, sehingga mengadakan pemeriksaan di tempat, tetapi menolak permintaan Edward. Dengan demikian, Edward meminta agar perkara tersebut diteruskan kepada Gubernur Jenderal A.J. Diemeyer van Twist yang terkenal beraliran liberal. Namun meskipun maksudnya terlaksana, Edward justru mendapatkan peringatan yang cukup keras. Karena kecewa, Edward mengajukan permintaan pengunduran diri dan permohonannya dikabulkan oleh atasannya. Namun cita-cita Edward yang lain, yaitu menjadi pengarang, berhasil diwujudkannya. Ketika kembali dari Hindia Belanda, dia membawa berbagai manuskrip, di antaranya sebuah tulisan naskah sandiwara dan salinan surat-surat ketika ia menjabat sebagai asisten residen di Lebak.
pada bulan September 1859. Ketika istrinya didesak untuk mengajukan cerai, Edward mengurung diri di sebuah kamar hotel di Bruges dan menulis buku Machiavelli yang kemudian menjadi terkenal. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1860 dalam versi yang diedit oleh penerbit tanpa sepengetahuannya, namun tempat menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat, khususnya di kawasan negerinya sendiri. Pada tahun 1875 terbit kembali dengan teks hasil revisinya. Namanya sebagai pengarang telah mendapatkan pengakuan, yang berarti lambat laun Edward dapat mengharapkan penghasilan dan penerbitan karyanya. Ketika menerbitkan novel Machiavelli, dia menggunakan nama samaran Multatuli. Nama ini berasal dari bahasa Latin dan berarti aku sudah menderita cukup banyak atau aku sudah banyak menderita. Di sini aku dapat berarti Edward Doesdecker sendiri atau rakyat yang terjajah. Setelah buku ini terjual di seluruh Eropa, terbukalah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda. Walaupun beberapa kalangan menyebut penggambaran Dekker berlebih-lebihan. Antara tahun 1862 dan 1877, Edward menerbitkan Ideen atau gagasan-gagasan yang isinya berupa kumpulan uraian pendapat-pendapatnya mengenai politik, etika, dan filsafat. Karangan-karangan satir dan impian-impiannya, sandiwara yang ditulisnya diantaranya Forsten School atau sekolah para raja, dipentaskan dengan sukses. Para intelektual bumi putra tersebut tidak memandang suku, ras, agama, dan perbedaan. Mereka lebih merasa bersama sebagai kaum bumi putra yang tertindas. Perjuangan di masa pergerakan nasional digerakkan oleh kalangan terdidik dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi seperti Wahidin, Sudirohusodo, Sutomo Gunawan, Cipto Mangunkusumo, RT Aryo Tirto Kusumo, Samanhudi atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi yang dibentuk tidak hanya terbatas bergerak dalam bidang politik, tapi juga pendidikan dan sosial. Bahkan telah menumbuhkan banyak sekolah dan lembaga pendidikan di Hindia Belanda di abad ke-20. Ada dua hal penting dalam lahirnya pergerakan nasional pada abad ke-20. Pertama, adanya peran penting pendidikan. Tumbuhnya organisasi-organisasi di berbagai bidang seperti politik, sosial, dan agama yang memiliki semangat sama, yaitu mengedepankan kemajuan, persatuan, dan kebangsaan Indonesia. Dampak terpenting adanya kebijakan etis dari pemerintah Belanda ternyata karena lahirnya kaum intelektual baru di Indonesia. Mereka anak-anak muda yang terdidik, memiliki semangat tinggi dan peduli pada bangsanya. Kondisi itu memberikan kesadaran baru di kalangan terpelajar Indonesia pada zaman tersebut, bahwa perjuangan menghadapi kolonial harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya, di mana berjuang dengan cara modern lewat kekuatan organisasi, tidak tergantung pada seorang pemimpin, bersifat nasional, memiliki visi bersama jauh ke depan berupa kemerdekaan. Kemudian, mendorong beberapa peristiwa yang terjadi berbagai wilayah dunia, menginspirasi para pemuda terpelajar Indonesia untuk membangkitkan nasionalisme Indonesia dalam mengusir penjajah. Begitu juga dengan karya-karyanya Multatuli yang telah mengilhami bukan saja karya sastra di Indonesia, misalnya kelompok angkatan Pujangga Baru, tetapi ia telah mengubah semangat kebangsaan di Indonesia. Semangat kebangsaan ini bukan saja pemberontakan terhadap sistem kolonialisme dan eksploitasi ekonomi Hindia Belanda, melainkan juga kepada adat, kekuasaan, dan feodalisme yang tak ada habisnya menghisap rakyat jelata.